نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Ikhwan fiddin, a'azani Allah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini tanggal 13 April tahun 2023 berkenaan dengan tanggal malam 23 Ramadan tahun 1444 Hijriah, kita masih berada dalam keadaan tetap beribadah kepada Allah dengan mengikuti tuntunan Rasulullah dan bersama para sahabatnya ridwanullahu alaihim ajma'in, dengan melaksanakan siam dimulai dari hari pertama sampai hari tadi, kemudian melaksanakan qiyam dari malam hingga malam kemarin sampai malam ini, yaitu memasuki malam ke-23, berisikan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, di mana Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana," siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian man qama Ramadhana, dan siapa yang berdiri di malam bulan Ramadan, sama-sama lafadznya, sama-sama siapul kalamnya, imanan wahtisaban, karena iman dan karena mengharap pahala, baik itu puasanya maupun berdiri di malam harinya, karena iman dan karena mengharap pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih," maka baginya diampuni dari dosa-dosa yang telah lalu. Berarti jamaah masjid as-salihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah hari semakin bertambah iman, semakin bertambah malam semakin bertambah iman, dan tentunya semakin bertambah pahala. Maka akhirnya
Dari dua lafaz hadis ini diakhiri dengan kata ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni baginya dari dosa-dosa yang telah lalu. Inilah kalau kita tegak dengan sunnah. Kalau kita tegak dengan sunnah, kita berdiri karena iman. Kita melaksanakan suatu yang kita laksanakan juga karena mengharap pahala. Maka di sini akan menjadi afdol. Tahu afdol? Karena tegak dengan sunnah. Kalau orang tegak dengan sunnah itu afdol. Tapi kalau menyelisihi sunnah bukan afdol, tetapi apa? Dol. Tahu dol? Dol itu nggak nyangkrem. Dol itu nggak megang. Dol itu los. Dol itu tidak punya harapan. Karena itu lihat satu hadis yang diangkat tentang ibadah haji. Bagaimana tentang hadis ibadah haji? Ma'ruf hadisnya. Kata Nabi SAW, al-hajju mabrurun, haji yang mabrur. Kata para ulama, ay makbul. Sepulangnya dari haji, ia tingkatkan ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena mabrur, karena makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meningkatlah ibadahnya. Dan nanti di negeri akhirat, orang-orang yang haji karena dia mabrur, karena dia makbul, karena dia tegak dengan sunnah. Sunnah itu afdal. Menyelisihi sunnah dol. Jadi ciri-ciri haji yang mabrur, ciri-ciri diterimanya ibadah haji seorang sepulang dari haji karena mabrur ay makbul, mananya ia tingkatkan ibadah kepada Allah. Itu di dunia. Kelak di negeri akhirat bagaimana keadaannya? Laisa lahu jazaun, tidak ada baginya satu balasan illal jannah, kecuali apa? Surga. Subhanallah. Tentunya kita berharap dari ibadah puasa, dari qiyamul Ramadan, dari malam ke malam sampai kemarin malam hingga malam ini, kita berusaha untuk mengikuti sunnah supaya afdol. Bukan apa? Bukan dol. Karena terus kita meningkatkan ibadah, bukan maksiat. Karena orang yang ibadah itu afdol. Kalau orang yang maksiat itu apa? Dol. Orang yang maksiat itu dol, bukan afdol. Maka Nabi SAW sangat nampak kesungguhan beliau, lebih nampak lagi ketika menghadapi 10 terakhir bulan Ramadan. Akhirnya dibawakan sebuah hadis, man qama lailatul qadri, siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar, kata para ulama, ia beribadah kepada Allah. Dalam hadis 10 malam terakhir adalah Nabi beribadahnya dengan melakukan i'tikaf di masjid, di antaranya di masjidnya, untuk tidak melakukan mubasyarah, percumbuan mesra terhadap istrinya. Dalam hadis dikatakan, kana Nabi SAW, adalah Nabi SAW ya'takifu, selalu beliau beriktikaf asyra awakhir min Ramadan, pada 10 terakhir bulan Ramadan, hatta tawaffahu Allah Ta'ala, sampai Allah wafatkan. Summa ta'kafa, kemudian diikutilah iktikafnya oleh siapa? Azwajihi, oleh para istrinya. Subhanallah.
dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, para istri Nabi ketika beriktikaf di masjid Nabi, mereka membuat kemah. Seperti yang kita lihat di bawah ini, ada pembatas bagaikan kemah, sehingga apabila mereka para istri Nabi dalam mengisi iktikaf di masjidnya, beribadah kepada Allah, lelah, letih, mereka tidur di dalam kemah. Maka jamaah Masjid As-Solihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita ambil bagian, istri dan anak-anak kita, untuk bisa iktikaf di masjid, khususnya di Masjid As-Solihin yang kita cintai ini. Karena iktikaf itu hanya ada pada bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan tidak ada iktikaf. Sehingga Imam Ahmad rahmatullahu alaih menetapkan di dalam kitab musnadnya, ketika masuk bulan Ramadan, ajak istri-istri dan anak-anak perempuan kita menuju masjid, agar masjid itu menjadi makmur. Karena itu Aisyah radhiyallahu anha, mewakili perempuan-perempuan yang hidup pada zamannya, apa kata Aisyah? Bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in alimtu ayyu lailah min lailatul qadri, jika aku tahu satu malam daripada malam-malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa yang harus aku baca pada malam itu?" Jamaah Masjid As-Solihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu Aisyah itu perempuan yang namanya perempuan tidak luput dari haid. Karena itu ketika haid tidak boleh dicerai sampai bersih 2 kali. Ketika wanita haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh disetubuhi, tidak boleh tawaf. Adapun makan, minum, tidur bareng bersamanya boleh. Karena yang haid bukan yang lain-lainnya. Sampai-sampai seolah-olah Aisyah mewakili perempuan yang hidup pada zamannya, sekalipun haid, jika aku tahu satu malam daripada malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa yang harus aku baca pada malam itu? Qal, Nabi yang mulia menjawab, quli, katakanlah, meskipun dia haid, Allahumma innaka afun, ya Allah sesungguhnya engkau pemaaf, tuhibbul afwa, dan engkau menyukai maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Boleh mereka menghidupkan satu malam daripada malam-malam Lailatul Qadar, karena Nabi mengatakan, man qama Lailatul Qadri, siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, karena iman dan karena mengharap pahala, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni baginya dari dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah, inilah bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh kita beribadah dengan mengharap pahala, dan bulan yang penuh rasa kita betul-betul mencontoh untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaklah istri dan anak-anak perempuan kita, sebagaimana Imam Ahmad menganjurkannya, untuk memakmurkan masjid, terutama di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan, taharrau lailatul qadri fil witri, carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar di malam ganjil, asyra awakhir. Lihat, 10 kalimat awakhir ini jamak daripada akhir, yaitu jamaknya adalah awakhir, sehingga terjadilah khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil, ada juga di malam genap, karena di sini menggunakan kata awakhir. Apa makna awakhir?
yaitu akhir-akhir. Jadi tidak mesti tanggal malam 23 saja penuhnya, 25, 27, 29. Malam kemarin pun, malam besok pun tetap kita hidupkan. Kenapa? Karena kata Nabi, ahyal lail, hidupkan malam. Lalu Nabi apa? Wa aiqaza ahlahu, dia bangunkan keluarganya. Wa sadda mi'zarahu, dia kencangkan sarungnya untuk tidak bercampur bersama istri-istrinya. Apa yang Nabi lakukan untuk dapat satu malam daripada malam Lailatul Qadar? Maka itu kata wa aiqaza ahlahu, yaitu bangun, membangunkan, maka akhirnya semua bangun. Jadi kalau kita bangun di tengah malam, saudara, habis sholat tarawih bersama imam, Nabi bersabda di dua hadis dalam kitab Risalatul Ramadan oleh Syekh Abdullah Al-Jarullah, kata Nabi apa? Man qama ma'al imam, siapa yang berdiri bersama imam, hatta yansarifa, sampai imam itu selesai. Lafaz hadis pertama, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dicatat baginya sebagai orang yang telah sholat tahajud sepanjang malam. Lafaz hadis kedua, man qama ma'al imam hatta yansarifa, siapa yang berdiri bersama imam sampai imam itu selesai, husiba lahu qiyamul lailah, maka telah dihitung oleh Allah sebagai orang yang telah sholat tahajud satu malam suntuk. Jadi kalau kita bangun lagi di tengah malam, nggak ada lagi sholat, cukup kita tadarus, yaitu baca Al-Quran, baca sholawat, baca istighfar, mengadakan diskusi Islamiyah, baca kitab-kitab besar para ulama, ya, baca kutaibah, baca zikir pagi, siang, dan malam, kemudian mohon ampun kepada Allah, dan baca doa-doa tertentu, diantaranya doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah. Dan kita hidupkan sunnah i'tikaf. Kata ustazuna, ustaz kami, kalaupun kita tidak bisa menghidupkan i'tikaf seperti Nabi, ada dua lafaz, mulainya sejak terbenam matahari, mulainya sejak terbit matahari. Terjadi khilaf, kita tidak bisa seperti Nabi sampai terakhir bulan Ramadan, karena terbentur dengan dinas, terbentur dengan pekerjaan, terbentur dengan usaha, atau hal-hal yang lain. Beliau katakan boleh kita menghidupkan i'tikaf, kalaupun cuma hanya punya 1 jam kita i'tikaf. Ada 2 jam kita i'tikaf, jangan keluar kecuali sudah 2 jam sesuai dengan niatnya. Kemudian saya ada waktu 24 jam, saya sudah pensiun, ya mau ngapain lagi? Kita hidupkan i'tikaf, karena i'tikaf hanya ada pada bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Jangan sampai kita Ramadan ditahdzir oleh sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW raqyal mimbar, beliau naik ke atas mimbar. Faqal, seraya Nabi berkata, amin, 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 la haula wala quwata illa billah. Dilihat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seraya bertanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Pakila, ya Rasulullah, ma tasna'u hadza, ma tasna'u hadza, ma tasna'u hadza. Apa yang kau perbuat ini? Kau naik mimbar sehingga kau mengatakan amin, amin, amin. Faqal, menjawablah Nabi, Pakila Jibrilu alaihi salatu wassalam, telah berkata kepadaku Jibril alaihi salatu wassalam, yaitu qala li Jibrilu alaihi salatu wassalam, telah berkata kepadaku Jibril alaihi salatu wassalam dengan perkataan arghamallahu anku abdin, Allah sangat melaknat pada seorang hamba ba'da dakhala Ramadan,
sampai masuk bulan Ramadan, falam yughfar lahu, lalu ia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, faqultu amin. Ini yang pertama, doa Jibril diaminkan oleh Nabi. Allah sangat melaknat seorang hamba ketika mendapatkan bulan Ramadan sampai habis Ramadan, bulan yang penuh ampunan, falam yughfar lahu, lalu Allah tidak ampuni dia. Kata Nabi, amin. Ini yang pertama. Yang kedua, summa qal, kata Nabi apa? Ragima anfu abdin aw adraka ba'da walidayhi, atau dia mendapatkan kedua orang tua, aw ahaduhuma, atau salah satu di antara kedua orang tua dia dapati, lam yudkhilhul jannah, lalu tidak menyebabkan dirinya masuk surga. Karena itu kita sebagai anak patut berbakti pada kedua orang tua kita yang masih hidup, agar kita menjadi anak yang masuk surga. Sekalipun kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, kita mohonkan ampun dengan ziarah kubur ibunya, atau kita minta kepada Allah dengan mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kita jadi orang tua, bentuklah anak-anak kita agar dia masuk surga gara-gara kita. Karena kita Islam, anak-anak kita akan jadi Islam, sehingga dia akan membawa Islam. Dia masuk surga, kita pun masuk surga karena keislaman. Karena yang masuk surga cuma Islam, selain Islam tidak masuk surga. Faqultu amin, kata Nabi, maka aku ucapkan amin. Ini ucapan Jibril. Jangan sampai gara-gara ya kita mendapatkan kedua orang tua yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, tapi dengan keduanya kita tidak masuk surga. Jangan sampai. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi, arghamallahu anfu abdin, Allah sangat melaknat seorang hamba, zukirta indahu, disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yusalli alaika, tetapi dia tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, faqultu amin. Semoga Allah terima hamba yang disebut namaku di sisinya, tapi dia tidak berselawat kepadanya. Hamba tersebut dilaknat oleh Allah pada hari kiamat. Di dunia dan di hari kiamat tidak dapat masuk surga. Mudah-mudahan tidak termasuk jamaah Masjid As-Solihin. Amin. Kita jamaah Masjid As-Solihin yang bila disebut nama Nabi SAW selalu kita berselawat kepadanya, karena kita ahli salawat.